Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Oke, mari kita satukan hati kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Mari adik-adik kita katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa
kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang menghimpun kami di sini untuk berdoa kepadamu. Anak-Mu Yesus Kristus telah memesankan kepada kami bahwa Engkau hanya mendengarkan doa dan menyukai orang-orang yang berdoa dalam roh dan kebenaran. Kami memohon ya Allah, berikanlah Roh-Mu berdiam dalam kami untuk membimbing dan mengajar kami memohon doa permohonan kepadamu melalui Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya. Adik-adik, hukum Taurat yang akan kita sebutkan atau kita hafal bersama yaitu hukum Taurat yang kelima. Apa itu? Yaitu hukum Taurat menghormati ayah dan ibu. Hormatilah ayah dan ibumu, begitu ya adik-adik ya. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat kelima. Kita kelima, begitu. 2, 3 ya. Kita kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Mari kita berdoa, kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Kakak mau tes dulu semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Yuk, dengan semangat kita mau katakan yuk bertinggi kita.
Kita katakan, hatiku rindu melihat hujan Roh-Mu tercurah. Terlebih Tuhan anak-anak sekolah minggu kami, biarlah mereka semua memuliakan nama Tuhan. Hati kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Bapa untuk kami bisa mendengarkan dengan baik, bahkan juga bisa melakukan firman-Mu, supaya Engkau boleh disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Berkati Bapa supaya kami juga bisa menjadi berkat untuk orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, berkati guru sekolah minggu yang akan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya adik-adik luar biasa. Pada Minggu Rogate, yaitu Minggu 17 Mei 2020, firman Tuhan pada hari ini adalah Aku percaya Yesus bangkit.
Nah, aku percaya Yesus bangkit ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1-11. Kakak bacakan ya. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Oke, dari firman Tuhan ini tentang kebangkitan Kristus, kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Yes, betul, karena Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Tapi kita singkirin dulu nih, kakak mau cerita, kalian mau denger gak? Ya, kakak percaya pasti kalian mau denger cerita kakak. Oke. Ada sebuah kerajaan namanya kerajaan Gofar. Oke. Kerajaan Gofar ini punya raja dan rakyat-rakyatnya, tetapi mereka buta. Kalau seandainya buta, mereka bisa mendengar nggak? Bisa. Meski buta, mereka bisa meraba-raba nggak? Dan bisa menebak nggak? Bisa. Nah, hanya mereka tidak bisa melihat. Buta yaitu berarti tidak bisa melihat ya. Oke. Suatu ketika di kerajaannya Gofar ini ada segerombolan kerajaan lain yang lewat singgah karena mereka sedang melakukan perjalanan. Kemudian rakyat Gofar ini mendengar ada langkah kaki yang mau lewat. Suara apa itu? Suara apa itu? Oke. Kemudian mereka mulai mendekati gerombolan kerajaan lain yang sedang membawa hewan. Orang Gofar yang buta itu kemudian meraba-raba hewan itu. Yang satu berkata, hewan ini seperti tiang karena dia memegang kakinya. Yang lain berkata, hewan ini sangat lebar karena dia memegang kupingnya. Yang lain berkata, hewan ini sangat panjang seperti ular karena ia memegang belalainya. Nah, menurut adik-adik, kira-kira ini hewan apa ya? Ya, betul sekali. Ini adalah hewan gajah. Nah, adik-adik lihat. Benar nggak kata orang buta tadi? Kalau kakinya itu seperti tiang, kupingnya lebar, dan belalainya sangat panjang. Nah, maksud cerita kakak ini adalah, apakah adik-adik hanya percaya kepada Tuhan Yesus kalau adik-adik melihat Tuhan Yesus? Atau adik-adik akan percaya kepada Tuhan Yesus jika adik-adik bisa memegang Tuhan Yesus? Bukan.
Tetapi yang membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah iman dan pengharapan. Kita memang tidak melihat langsung Tuhan Yesus bangkit, tetapi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 12 muridnya. Dan mereka menceritakan kembali ke dalam firman Tuhan. Karena itu, adik-adik pasti mau percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, tentu. Kakak mau percaya sama Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik mau percaya nggak sama Tuhan Yesus? Ya, kakak percaya, pasti adik-adik juga mau percaya sama Tuhan Yesus. Coba katakan sekali lagi, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus bangkit. Sekian dari firman Tuhan dari kakak kali ini. Semoga adik-adik selalu sehat dan tetap berdoa. Oke, kakak tutup dengan doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu Bapa. Bapa, firman-Mu tentang kebangkitan Kristus pada kali ini, biarlah membuat adik-adik kami yang ada di rumah percaya kepadamu. Buatlah mereka memiliki iman dan pengharapan, biarlah mereka hanya percaya kepadamu saja. Bapa, jamah setiap hati adik-adik kecil kami ya Bapa, biarlah kiranya mereka dapat memiliki iman sebesar biji sawi yang dapat menguatkan hati mereka dalam setiap pencobaannya. Bapa, biarlah kiranya adik-adik kami menjadi adik-adik yang hebat dan luar biasa di masa yang akan datang. Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkaulah Allah, Allah yang hebat. Engkaulah Raja, Raja yang hebat, dan kami percaya hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Shalom adik-adik, kembali lagi nih sama Kak Tania. Nah, sekarang kita mau dengerin cerita untuk kelas besar ya. Nah, untuk kelas besar ini kakak punya tema dengan aku percaya bahwa Yesus bangkit. Dan ayatnya ada di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kakak bacain, adik-adik simak dengan baik, simak dalam hati dan siapkan Alkitabnya. Oke? 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Dengan judul kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan padamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan dirinya kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ialah menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Masih ingat ceritanya kisah Rasul Paulus? Ya, Rasul Paulus tadinya yang bernama Saulus, dulunya adalah orang yang jahat, yang suka menganiaya orang-orang percaya. Lalu Tuhan ubahkan sehingga namanya berubah menjadi Paulus. Itu kakak ingetin cerita tentang Rasul Paulus. Gimana dia menjadi dari orang yang tidak percaya menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang jahat, yang suka menganiaya menjadi orang yang justru memberitakan Injil. Karena apa?
Poinnya adalah karena dia percaya, karena ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya dengan mencelikkan matanya menjadi buta, lalu dalam proses itu dia berubah menjadi bertobat, lalu menjadi percaya. Poinnya adalah Paulus percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Sama seperti dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Gimana kita bisa percaya? Buktinya adalah di dalam Alkitab. Di sini tadi dikatakan bahwa ia menampakkan dirinya kepada Kefas, lalu ke-12 muridnya, terutama Thomas. Masih ingat cerita Thomas yang tidak percaya, lalu Tuhan Yesus mencucukkan tangannya yang bolong, sehingga itu Thomas menjadi percaya. Intinya percaya adalah karena ketika kita melihat. Ke-12 murid Yesus, Kefas, dan juga Rasul Paulus percaya karena mereka melihat. Adik-adik pun bisa percaya melalui Alkitab yang kita baca setiap hari. Ayo, gimana Alkitab dibaca nggak setiap hari? Atau karena hari Minggu kita biasanya nggak sekolah Minggu, jadinya juga libur nih baca Alkitab ya. Jangan ya, adik-adik harus tetap baca Alkitab. Nah, gimana supaya bisa percaya? Adik-adik harus mengalami yang namanya firman Tuhan. Adik-adik baca, lalu adik-adik renungi, lalu adik-adik lakukan. Sama seperti Kefas, ke-12 murid Yesus, dan juga Rasul Paulus. Mereka mengalami Tuhan Yesus sendiri, makanya mereka percaya. Kita dari kelas kecil adik-adik sampai udah adik-adik kelas besar seperti sekarang, udah diberitakan, udah dikasih tahu, udah diceritakan tentang firman Tuhan, tentang kisahnya Tuhan Yesus dan kisah-kisah tokoh Alkitab yang lain, maka harusnya adik-adik sudah bisa percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Contoh lainnya lagi adalah ketika adik-adik masih hidup sampai sekarang, masih bisa bernafas, masih bisa berkumpul sama keluarga walaupun di rumah aja, dan masih bisa sehat, masih bisa makan, masih bisa sekolah, masih bisa bermain walaupun di rumah aja, itu adalah salah satu bentuk nyata bahwa Tuhan Yesus itu ada. Oke. Hari ini firmannya sampai sini aja. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tentang bagaimana kita bisa percaya Bapa, dan juga bagaimana ke-12 rasul murid Tuhan Yesus dan juga Rasul Paulus dan Kefas menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus ada. Yakinkan kami terus ya Tuhan, semakin hari, bahwa kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada dan juga selalu melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk wabah corona yang sedang mewabah di negeri kami, biar kiranya boleh semakin berkurang dan Indonesia pulih dari wabah corona ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Oke, sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Apa undangan yang kita lanjutkan hari ini? Kita akan mendengar doa Yabes. Mari kita akan mendengarkan doa Yabes yang Kau memberkati aku.
adik-adik, kita akan berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita adik-adik sama-sama berdoa dengan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapa terima kasih.